Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur dengan mengucap alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang luar biasa. Di antaranya adalah nikmat umur panjang, iman Islam, hidayah, maghfirah, dan juga yang paling penting adalah kesehatan. Sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah senantiasa menerima semua amalan-amalan ibadah kita, terutama pada sholat subuh kita tadi yang sudah kita sama-sama lakukan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah selalu curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabatnya, dan kita semua insyaallah menjadi pengikutnya, dan semoga kita termasuk umatnya, diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sehingga kelak kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ibadah, apapun ibadahnya, apapun amalannya, apapun aktivitasnya yang bermanfaat, artinya yang menjadi nilai ibadah, yang paling penting dari itu semua adalah istiqomah. Karena istiqomah itu adalah suatu yang utama. Istiqomah itu adalah suatu hal yang penting, dan istiqomah itu adalah sesuatu yang sulit buat kita. Banyak ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan, amalan-amalan, zikir-zikir, tapi ketika kita tidak bisa istiqomah, maka kita termasuk orang yang rugi, termasuk orang-orang yang celaka. Makanya para ulama mengatakan, ketika kita mengamalkan sesuatu kemudian kita tidak istiqomah, maka kita itu lebih buruk daripada orang yang tidak pernah melakukannya sama sekali. Maka yang paling penting adalah kita semoga sholat subuh berjamaah ini, jamaah-jamaah yang sudah istiqomah, kita doa sama-sama semoga istiqomah untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Makanya Sayyidina Umar itu ketika sudah mendawamkan atau ketika sudah mengistiqomahkan sholat berjamaah, maka ketika Sayyidina Umar itu tidak melaksanakan sholat berjamaah, suatu hari Sayyidina Umar itu tidak melakukan sholat berjamaah karena ada uzur. Beliau itu mengganti sholat jamaahnya itu dengan menjual tanahnya, menjual hartanya. Artinya apa? Memberikan hukuman kepada diri sendiri ketika tidak bisa melakukan sholat berjamaah, ketika tidak bisa melakukan sesuatu yang sudah diistiqomahkan olehnya. Maka penting buat kita itu untuk istiqomah, dan semoga kultum pagi ini juga terus istiqomah, tidak ada berhentinya sampai batas waktu yang tidak inilah gitu. Semoga anak-anak kita juga kelak menjadi pengisi kita, kemudian Salman kelak menjadi berdiri di depan menggantikan ayahnya gitu kan, Uwais bisa menggantikan kita di depan, terus sampai anak cucu kita gitu. Istiqomah, karena penting buat kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Bamas kemarin, menuntut ilmu itu penting buat kita gitu. Kalau emang tidak ada yang masuk, tidak ada yang sesuai dengan pikiran kita, dengan hati nurani kita, atau dengan pemahaman kita, tinggalkan. Ambil yang manfaat buat kita, ambil yang merasa bagus buat kita, ambil. Tinggalkan yang tidak sesuai gitu.
Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian untuk istiqomah ini, untuk kita mendawamkan istiqomah ini ada beberapa tahapan. Di antaranya itu yang pertama adalah musyaratah. Musyaratah itu adalah memberikan syarat dulu. Ketika kita ingin niat untuk istiqomah dalam melakukan amalan, dalam melakukan ibadah, maka yang pertama itu tahapannya adalah musyaratah. Musyaratah itu memberi aturan, memberi syarat. Seperti kita contohnya ketika kita ingin mendawamkan atau seperti kita ingin istiqomah sholat duha 2 rakaat, maka berikan syarat pada diri kita. Saya niat untuk istiqomah, untuk belajar istiqomah melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Kemudian syarat-syaratnya adalah kalau yang kerjanya nonsib kan enak gitu, pulang dari sholat subuh kemudian mendengarkan taklim, mendengarkan kultum, kemudian berdiam diri sebentar di masjid, kemudian melaksanakan sholat isra, kemudian pulang ke rumah istirahat sebentar, baru melaksanakan sholat duha sebelum berangkat kerja. Itu dawamkan, maksudnya itu menjadi syarat buat kita untuk bisa belajar istiqomah. Maka lakukan terus menerus apapun itu. Maka ketika kita ingin belajar istiqomah, maka yang syarat yang pertama tadi itu adalah musyaratah, itu memberikan aturan, memberikan syarat buat diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah itu adalah ditetapkan, dipantau. Ketika kita sudah melaksanakan sholat duha 2 rakaat rutin setiap pagi, maka dipantau sungguh-sungguh melaksanakannya. Kemudian dipantau, diawasi oleh hati kita supaya kita bisa melaksanakan sholat duha 2 rakaat, mengistiqomahkannya itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian setelah kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dipantau, diawasi, maka selanjutnya adalah muhasabah, dievaluasi. Setelah kita melakukan istiqomah sholat 2 rakaat itu, maka ada yang namanya evaluasi. Seperti halnya kita jualan, setiap bulan kita ada evaluasi, apa sih yang kurang gitu. Istiqomah pun gitu, ibadah pun gitu. Kita evaluasi apa sih yang kurang dari sholat duha kita. Apakah waktunya yang terlalu mepet, atau bacaannya yang kurang, atau zikirnya yang kurang dan lain sebagainya. Maka perlu kita evaluasi ketika kita melakukan ibadah untuk kita bisa istiqomah. Setelah evaluasi ada yang namanya mu'aqabah, yaitu berikan hukuman. Tadi yang seperti saya sampaikan contohnya adalah Sayyidina Umar. Berikan hukuman apabila kita tidak bisa melaksanakan apa yang sudah kita istiqomahkan. Contohnya tadi sholat duha 2 rakaat. Ketika kita ada uzur, ada tamu, atau ada uzur yang benar-benar kita tidak bisa melaksanakan, atau mungkin lupa. Ketika kita sudah istiqomah itu enaknya gini. Ketika kita sudah istiqomah sholat duha 2 rakaat, kemudian kita ada uzur tidak bisa melaksanakannya, maka sholat duha itu bisa kita qadha, Pak. Bisa kita laksanakan setelah zuhur. Tapi dengan syarat benar-benar kita uzur gitu. Benar-benar kita lupa tidak melaksanakan. Ketika ada acara, ada tamu, kemudian ataupun kita lagi berangkat kerja buru-buru dan lain sebagainya, kemudian sampai tempat kerja kita lupa sampai waktu zuhur, setelah zuhur kita baru ingat, astagfirullah, saya belum sholat duha, maka laksanakan qadha sholat duha itu. Maka enaknya itu ketika kita sudah melaksanakan istiqomah gitu. Kemudian bukan hanya cuman qadha, di sini adalah berikan hukuman supaya kita tidak melakukan supaya kita tidak mau meninggalkan itu, dan supaya memberikan hukuman ini supaya pahalanya tetap mengalir dan supaya kita tetap menjaga istiqomah kita gitu. Makanya tadi ketika kita ada uzur, kemudian kita melaksanakan sholat duhanya kita qadha setelah zuhur sampai asar waktunya, sampai seingat kita lah mau pada asar kita baru ingat belum sholat duha, lakukan sholat duha itu yang tujuannya tadi untuk menjaga istiqomah dan untuk terus menjaga pahala supaya kita terus dapat mendapatkan pahala istiqomah tersebut. Kemudian berikan hukuman supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Biasanya kita sholat duhanya 2 rakaat, maka ketika kita mengqadha, ketika kita lupa, maka lakukanlah maksimalnya 12 rakaat. Karena sholat duha itu ada riwayat yang mengatakan 8 rakaat, ada riwayat yang mengatakan 12 rakaat. Maka lakukan 2 rakaat. Kemudian lakukan hukuman lagi berupa sedekah atau apapun itu, supaya kita tidak tidak seenak bisa meninggalkan hal itu gitu. Karena orang yang istiqomah itu luar biasa gitu.
Makanya banyak kisah-kisah di mana ada namanya Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau ketinggalan sholat jamaah karena sudah mendawamkan, sudah istiqomah sholat berjamaah di masjid. Ketika tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu, maka Sayyidina Abdullah bin Umar itu menghukum dirinya dengan melaksanakan sholat sunnah dari habis isya sampai subuh. Itu hukumannya dari Abdullah bin Umar untuk dirinya sendiri ketika beliau sudah mendawamkan, ketika beliau sudah mengistiqomahkan sholat berjamaah gitu. Maka ini semoga ini menjadi pelajaran buat kita bapak-bapak jamaah yang ada di sini yang sudah mendawamkan sholat subuh berjamaah. Semoga kita istiqomah, terus istiqomah, kita dawamkan dalam diri kita dawamkan dalam niatkan dalam diri kita untuk istiqomah berjamaah sholat subuh gitu, apapun keadaannya gitu. Bahkan ketika kita tahu ilmunya bahwa sholat subuh berjamaah itu manfaatnya banyak gitu, maka para ulama mengatakan bahkan sampai merangkak pun kita akan berjamaah gitu. Kalau kita tahu ilmunya, kalau kita tahu pahala dari sholat subuh berjamaah itu, maka dawamkan pada diri kita untuk bisa istiqomah sholat subuh berjamaah. Maka ketika kita tidak bisa melakukannya, maka berikan hukuman kepada diri kita. Kemudian selanjutnya setelah kita memberikan hukuman, maka mujahadah, sungguh-sungguh melakukannya. Mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh melakukan ibadah yang kita dawamkan. Contohnya tadi sholat duha, maka lakukan sholat duha itu dengan sungguh-sungguh. Untuk belajar istiqomah ini caranya adalah kata para ulama bertahap dulu gitu. Bertahap dari 2 rakaat, terus lakukan 2 rakaat. Kemudian ketika kita sudah terbiasa melaksanakan 2 rakaat sholat duha, maka selanjutnya baru kita tingkatkan 4 rakaat. Kemudian kita tingkatkan lagi 6 rakaat, tingkatkan lagi 8 rakaat sampai maksimal 12 rakaat. Jadi langsung jangan langsung melaksanakan 12 rakaat. Karena istiqomah itu Allah itu menyukai amalan yang sedikit, yang kecil, tapi dilakukan terus menerus. Sholat duha 2 rakaat itu lebih baik dikerjakan secara istiqomah terus menerus daripada kita hanya sekali atau seminggu sekali melaksanakan sholat duha 12 rakaat misalkan. Itu yang 2 rakaat itu lebih baik daripada yang 12 rakaat tapi dilakukan cuma sekali gitu. Maka ini manfaat dari istiqomah itu. Enak kalau kita sudah melaksanakan istiqomah. Ketika kita ada uzur, benar-benar ada uzur tidak bisa melaksanakannya, kita tetap mendapatkan pahala dari istiqomah yang kita lakukan itu. Ketika kita sudah mendawamkan sholat subuh berjamaah, kemudian kita ada uzur, benar-benar ada uzur syar'i yang tidak bisa kita untuk berjamaah di masjid, maka kita tetap ketika kita sholat di rumah, kita dihitung sebagai sholat berjamaah di masjid. Pahalanya sama seperti kita sholat subuh berjamaah di masjid, kalau kita sudah mendawamkan, kalau kita sudah bisa istiqomah gitu. Tandanya pasti ketika kita bisa istiqomah itu tandanya adalah ketika kita tidak melakukannya, maka ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Maka ketika sudah ada rasa itu, maka kita sudah termasuk orang yang istiqomah. Bahkan para ulama itu mengatakan untuk kita bisa mendapatkan istiqomah itu malah awal dari istiqomah itu 20 tahun Pak. Kalau kita sudah bisa melaksanakannya 20 tahun tanpa berhenti, maka kita bisa dikatakan orang yang istiqomah. Itu pun baru awal. Maka kadang diantara kita baru setahun 2 tahun, kemudian setelahnya malah berhenti. Malah bahkan orang yang seperti itu tuh Pak, orang yang lebih buruk Pak. Orang yang tadinya suka sholat duha 2 rakaat tapi tiba-tiba berhenti, itu lebih buruk Pak. Lebih buruk daripada orang-orang yang tidak pernah melaksanakan sholat duha sama sekali. Kayak contohnya kita suka sama buah anggur. Setiap hari kita makan buah anggur, tiba-tiba kita tidak makan buah anggur lagi. Berarti artinya adalah kita tidak suka lagi dengan buah anggur itu. Sama aja dengan ibadah. Sholat duha 2 rakaat setiap hari kita lakukan, tiba-tiba kita suatu saat karena kita tadinya tidak memberikan hukuman kepada diri kita sendiri, akhirnya kita keenakan sholat sunnah ini besok juga bisa kita lakukan lagi. Kemudian akhirnya keterusan keenakan, malah kita tidak bisa melaksanakannya lagi. Dan itu tuh lebih buruk daripada orang yang tidak pernah melakukan sholat duha sama sekali. Kayak tadi makan anggur, berarti artinya kita tidak suka dengan sholat duha itu lagi.
Artinya sholat duha itu ya tidak ada manfaatnya buat diri kita gitu. Makanya kenapa dikatakan ulama itu lebih buruk daripada orang yang tidak pernah melaksanakan sholat duha sama sekali. Maka pentingnya istiqomah buat kita. Kemudian setelah mujahadah itu, setelah kita sungguh-sungguh melaksanakan, baru kita sudah mencapai tingkatan istiqomah. Maka pentingnya istiqomah buat kita, maka dawamkan pada diri kita minimal yang ringan-ringan aja. Ibadah itu kata Rasulullah jangan yang membuat kita itu susah gitu. Karena ada suatu kisah di mana ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, puasa apa yang afdol? Puasa apa yang baik? Kata Rasulullah menjawab, puasa Senin Kemis. Itu puasa yang sering saya lakukan. Kemudian orang itu beranggapan karena dia mampu pada waktu itu, karena dia merasa sehat, merasa kuat, maka mengatakan, saya bisa ya Allah, saya bisa ya Rasulullah gitu. Saya masih kuat, bahkan lebih dari Senin Kemis. Ya udah kata Rasulullah, kalau emang kamu masih kuat, masih bisa sanggup, lakukan puasa Ayyamul Bid 3 bulan, pertengahan bulan maksudnya. Kemudian orang tersebut mengatakan, saya sanggup ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu masih sanggup juga, lakukan puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Saya sanggup ya Rasulullah, puasa setiap hari. Maka Rasulullah pun diam. Maka orang tersebut pun melaksanakan puasa sepanjang harinya kecuali hari-hari tasrik. Kemudian tak lama orang tersebut merasakan sakit karena menganggap setiap hari puasa akhirnya merusak badannya, sehingga akhirnya tidak bisa melaksanakan sama sekali puasa. Maka orang tersebut pun menyesal, seandainya waktu itu saya mengikuti Rasulullah, maka saya akan bisa istiqomah untuk melaksanakan puasa. Maka ibadah itu, amalan-amalan itu yang kecil dulu dimulai, jangan yang langsung yang besar gitu. Kita istiqomahkan minimal untuk zikir, membaca ayat kursi setelah melaksanakan sholat wajib, sholat 5 waktu. Maka dawamkan, istiqomahkan itu. Kemudian ketika sudah istiqomah, karena menurut saya membaca ayat kursi itu, masya Allah, dikatakan para ulama tersebut, dikatakan oleh para ulama, kalau kita membaca ayat kursi setelah melaksanakan sholat wajib, itu jarak antara kita dengan surga itu hanya kematian. Masya Allah, dawamkan ayat kursi, istiqomahkan membaca ayat kursi setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kita buru-buru, kita bisa membacanya ketika kita sedang berjalan sampai rumah. Tapi lebih baiknya kita baca setelah sholat itu, duduk di masjid berdiam. Setelah membaca baru kita mulai zikir, kemudian baru berdoa. Ayat kursi ini saya kira enggak membuat kita susah, untuk membuat kita inilah gitu. Maka dawamkan, istiqomahkan hal-hal sekecil apapun ibadah kita. Karena yang tadi saya sampaikan, Allah itu menyukai ibadah yang kecil, yang sedikit tapi istiqomah. Maka semoga kita semua bisa istiqomah. Dimulai yang sudah mulai, kita bisa istiqomah untuk sholat subuh berjamaah, kita istiqomah untuk mendengarkan kultum. Semoga kultum ini juga bisa istiqomah gitu. Jangan dengerin kata orang lah gitu, ingin merubah, ingin lain sebagainya. Udah istiqomahkan aja dulu. Khawatir ketika ada kegiatan-kegiatan lain yang sudah istiqomah ini hilang gitu. Naudzubillah gitu. Banyak manfaatnya buat kita istiqomah kultum ini Pak, masya Allah, alhamdulillah. Yang pernah saya sampaikan juga tadi, bahwa di dalam tubuh kita ini ada 3 unsur, diantaranya tubuh kita, jiwa kita, kolbu, kemudian ruh kita. Maka kultum ini menjadi salah satu makanan kolbu kita gitu. Maka ketika kolbu kita tidak kita kasih makan, maka akan menjadi keras hati kita Pak. Yang timbulnya ketika hati kita keras, tadi itu fitnah, melihat orang itu jelek aja, melihat orang itu salah aja, suuzon aja sama orang. Itu karena hati kita keras, karena kita tidak mendengarkan kultum, tidak mendengarkan ilmu-ilmu agama gitu. Maka penting buat kita kultum ini, semoga istiqomah. Kultum ini adalah pentingnya buat kita untuk ngasih makan kolbu kita, supaya kolbu kita tidak kosong, supaya kolbu kita tidak mati, tidak keras gitu kan. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat diri saya pribadi khususnya, dan kita semua, dan semoga kita semua terus istiqomah beribadah kepada Allah, berjamaah salat subuh, mendengarkan kultum, zikir-zikir yang sudah kita dawamkan. Semoga kita tetap istiqomah melaksanakan
amalan-amalan tersebut. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita. Kemarin adalah dan hari termasuk karena bulan Safar itu adalah bulan di mana dikatakan para ulama itu adalah bulan di mana turunnya 3.200 bala, dan Allah menurunkan di bulan Safar ini adalah 20.000 penyakit gitu. Maka ada yang mengatakan bulan Safar ini adalah bulan diturunkannya bala. Karena sejarahnya bulan kemarin hari Rabu akhir itu sejarahnya adalah di hari Rabu terakhir bulan Safar itu Rasulullah mulai sakit selama 12 hari, kemudian Rasulullah wafat. Makanya kita berdoa kepada Allah di bulan Safar ini, semoga kita semua yang istiqomah, yang sholat subuh, yang mendengarkan kultum, semoga Allah jauhkan dari bala, semoga Allah jauhkan dari penyakit, semoga kita tetap sehat, tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan enak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabarakan sadatina ashabi rasulillahi azmain. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina amhu yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddalana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa amadal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim ya Allah tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan ya Allah, wa amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma qina bi halalika an haramika wa atina bi fadlika man siwak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa ma fiha wa na'udzubika min sakhatika wa nar ya aziz ya ghafar ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa hadina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma anfa'na al-ghalab wal waba wal bala wal waba wal fasya wal munkar wal fitnati wasyuf wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syarri asqam. Allahumma ya Allah afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari, Allahumma afina fi qalbi la ilaha illa anta. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf. Subhanakallahumma wa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.